Tetapi biasanya dua masalah ini ketika datang kepada YouTuber pemula, biasanya YouTuber pemula itu langsung rungkat gitu ya, langsung down gitu mentalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Baik sahabat-sahabat Akang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita. Sahabat-sahabat Akang, di video kali ini Akang akan coba share tentang permasalahan yang sering dialami oleh YouTuber pemula ya. Dan masalah ini juga pernah Akang rasakan ya, dan saat ini juga masih merasakan. Permasalahan apa, Kang? Sebetulnya dua permasalahan yang biasanya dialami oleh YouTuber pemula. Bahkan bisa jadi YouTuber besar juga masih mengalami hal ini gitu ya. Dan bedanya kalau untuk YouTuber besar ketika mengalami dua masalah ini, dia sudah kuat mentalnya ya, sudah terbentuk gitu mental pejuangnya gitu ya. Jadi ketika didatengin dua masalah ini, biasanya YouTuber pemula langsung melehoy gitu ya, langsung males lagi bikin konten dan lain sebagainya lah. Nah, apa Kang dua masalah ini? Nah, yang pertama, masalah yang sering mengganggu dan menghambat perjuangan para YouTuber pemula adalah hilang jumlah subscriber ataupun berkurang jumlah subscriber. Ya, mungkin ada di sini sahabat-sahabat Akang yang setiap hari jumlah subscribernya naik turun ya, jumlah subscribernya berkurang ya, atau mungkin ada yang nambah enggak, berkurang iya Kang ya. Atau ada juga yang nambahnya 5 berkurangnya 6, atau misalkan ada juga yang nambah 10 berkurang 5 ya, dan macam-macam lah. Artinya sahabat-sahabat semua tentu pernah mengalami permasalahan ini gitu ya. Termasuk Akang sampai saat ini masih mengalami di semua channel ya. Di semua channel Akang pasti permasalahan itu muncul ya, di Akang Asep Official, kemudian di Akang Tutor, kemudian di channel Masjid, kemudian di channel usaha Akang, semuanya jumlah subscribernya selalu naik turun gitu ya. Nah, semua subscriber juga mengalaminya. Jadi sahabat-sahabat Akang, sahabat-sahabat YouTuber pemula, ketika sahabat-sahabat semua merasakan hal itu ya, mengalami permasalahan itu, kemudian ketika pagi dilihat jumlah subscribernya 230, ketika sore menjadi 225, malam 223 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai membuat mental kita down ya, mental kita melehoy gitu ya. Jangan sampai ya, lanjutkan perjuangannya. Nah, terus gimana Kang caranya supaya tidak terjadi permasalahan ini? Nah, sahabat-sahabat Akang, permasalahan yang pertama ini itu biasanya bisa faktornya bisa terjadi karena kita, atau juga karena subscriber kita ataupun pengunjung channel kita ya. Bisa terjadi ataupun diakibatkan karena kita. Kenapa? Ketika kita melakukan spam terhadap orang lain ya. Kita misalkan dalam satu hari subscribein orang sampai berpuluh-puluh gitu ya, tanpa melihat tanpa melihat video-videonya dulu ya. Pernah Akang bahas lah ya, betul kan ya, yang pernah Akang bahas permasalahan ini. Jadi ketika kita melakukan perilaku seperti itu, kita mengunjungi channel orang lain, kita tidak tonton dulu kita tidak tonton dulu videonya, ngantuk sebenarnya, kita tidak tonton dulu videonya, kita langsung subscribe ya. Kemudian lanjut lagi, nonton lagi, mengunjungi lagi channel yang lain, subscribe lagi. Nah, biasanya itu dilakukan oleh sahabat-sahabat YouTuber yang mengikuti yang ikut grup Sub4Sub. Nah, ini negatifnya mengikuti grup Sub4Sub ya, saling subscribe. Bahaya kalau misalkan semua anggota dari grup itu tidak bisa memahami bagaimana seharusnya Sub4Sub yang diperbolehkan ataupun yang disetujui oleh sistem YouTube, tanpa dilihat bahwa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas robot ataupun spam ya. Yang kedua, permasalahan hilangnya jumlah subscriber bisa juga dilakukan oleh sahabat-sahabat subscriber kita. Bagaimana? Perilaku yang tadi disampaikan ya, perilaku kita yang tadi yang membuat kita terdeteksi bahwa kita adalah akun bukan akun manusia ya, akun robot, maka itu pun bisa terjadi. Contoh misalkan karena kita ikut di grup saling subscribe ya,
Kemudian ada 10 orang misalkan yang hari ini saling subscribe. Kenapa Akang bisa tahu? Karena Akang pernah ikut ya, dan sekarang juga masih menjadi anggota, namun Akang udah jarang ikut komen lah, hanya memperhatikan saja ya, hanya memperhatikan aja pergerakannya ataupun perjalanan mereka. Nah, ketika kita berkomitmen untuk saling subscribe, biasanya kan tidak diperhatikan durasi tonton, berapa video yang harus kita tonton sebelum kita subscribe. Tapi teman-teman kita kebanyakan nafsu gitu ya, sehingga ketika kita share link, mereka klik link channel kita, kemudian mereka subscribe tanpa nonton dulu. Datang lagi yang satu subscribe lagi, kemudian datang lagi subscribe lagi. Gak ada yang nonton video kita, atau misalkan yang nonton pun di bawah durasi rata-rata ataupun di bawah durasi minimal gitu ya. Video kitanya 4 menit ditonton cuman 10 detik, cuman 30 detik langsung subscribe. Nah, itu kan spam jadinya. Ya, kalaupun misalkan dia subscribe, nah nanti setelah 1 kali 24 jam atau paling lama 3 kali 24 jam, itu pasti akan berkurang lagi ya. Jumlah subscribernya dijamin hilang, dijamin berkurang karena dia tertangkap satpam ya. Nah, jadi sahabat-sahabat Akang, ketika sahabat-sahabat semua mengalami permasalahan ini, Akang sarankan perbaiki perilaku tonton dan perilaku saling subscribe-nya ya. Kan sesama pemula suka ya saling subscribe. Nah, itu diperbaiki polanya, diperbaiki caranya. Sahabat-sahabat semua, kalau misalkan sekarang nih nonton video Akang, jangan langsung subscribe. Teman-teman tonton sampai full durasi, komentar sesuai isi video, like kalau mau di-share silahkan. Kemudian teman-teman tonton lagi video Akang yang sebelumnya ataupun yang 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, tonton lagi. Nah, setelah itu baru subscribe. Insya Allah itu nempel permanen. Begitupun yang sering Akang lakukan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah subscribe nih sekarang, kemudian Kang kok belum subscribe balik, berarti Akang sedang menjalani proses itu ya. Karena Akang menghindari sistem YouTube mendeteksi bahwa ataupun memberikan penilaian bahwa akun Akang ini adalah akun spam gitu ya. Kemudian permasalahan yang kedua apa? Permasalahan kedua adalah viewernya berkurang ya. Nah, ini bukan hanya kita sahabat-sahabat YouTuber pemula ya. Jumlah viewer ya, viewers dari video konten kita ya, video konten YouTuber, itu YouTuber besar pun mengalami hal yang sama ya. Justru sekarang yang sudah monet itu lagi kelabakan tuh, karena jumlah viewernya semua menurun, sehingga tentu penghasilannya juga menurun ya. Seperti konten Akang yang ada di sini di channel Akang Tutor ini dengan video yang ada di Akang Asep Official, itu kadang ramean yang di sini. Serius ya. Padahal channel Akang Asep Official itu yang sudah monet, yang sudah menjadi partner YouTube. Tetapi yang ini kan belum ya. Nah, hanya saja perkembangannya justru lebih cepat dari channel yang ini ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, sahabat-sahabat Akang mungkin sahabat-sahabat tahu ya, sekarang mulai bulan kemarin itu kan YouTube meluncurkan short video ya. Artinya short video itu bisa bisa dimonetisasi, bisa mendapatkan penghasilan yang sebelumnya tidak dihitung dan tidak mendapatkan penghasilan kan, konten kreator yang menggunakan short video itu. Tetapi sekarang short video juga bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah, dari mana? Dari permainan sistem YouTube juga ya. Sehingga sekarang sahabat-sahabat semua, hampir semua video Akang di channel ini hampir semua ada iklannya. Betul nggak? Ya. Padahal kan channel ini belum monet. Terus kemana uang dari perusahaan yang diiklankan itu? Semua ke YouTube ya. Semua ke YouTube penghasilannya. Akang nggak dibagi. Walaupun ketika sahabat-sahabat Akang nonton video-video yang ada di channel ini sudah ada iklannya, itu Akang nggak kebagian duitnya. Semua menjadi penghasilan YouTube. Nah, kemudian efeknya channel-channel yang setema ya, channel-channel yang sudah monet dipersempit algoritmanya ataupun sistem rekomendasinya gitu ya, dipersempit rekomendasinya. Kenapa? Karena kalau misalkan semakin banyak viewer yang ada di channel yang sudah monet, maka YouTube harus menggaji lebih besar dong ya. Sementara iklan yang ditempel di channel yang sudah monet dengan iklan yang ditempel di channel yang belum monet, tentu YouTube akan lebih untung mana? Besar keuntungannya? Ya besar untungan yang belum monet dong, ya kan? Makanya sistem rekomendasi lebih terbuka saat ini lebih terbuka kepada channel-channel yang belum monet daripada yang sudah monet ya. Makanya sahabat-sahabat Akang, kesempatan ini
ini adalah peluang untuk kita ya, channel-channel sahabat-sahabat YouTuber pemula. Ini kesempatan untuk kita, yuk perbaiki semua channel kita, dari mulai metadatanya kita isi ya. Kemudian kita belajar membuat thumbnail dengan baik agar nanti ketika direkomendasikan video kita, calon penonton itu mau ngeklik thumbnail kita, mau ngeklik video kita. Kemudian juga perbaiki isi video kita. Masalah editing, masalah macam-macam itu tidak dibutuhkan oleh sistem YouTube, tidak ya. Efek dan lain sebagainya lah, video kita ada was ada tulisan macam-macam, itu tidak diperlukan oleh sistem algoritma ataupun sistem rekomendasi, tidak. Yang jelas ketika video kita punya manfaat, ada sesuatu yang bisa diambil ibrah ataupun pelajaran, ada yang bisa diambil manfaat oleh para penonton, maka insya Allah ya, video kita walaupun tidak saat ini, tetapi suatu saat video kita akan sampai kepada titik rekomendasi. Jadi jangan putus semangat. Kalau saat ini jumlah subscriber berkurang, jumlah viewers di video kita yang kita upload belum banyak, tetap saja semangat. Insya Allah setiap tahapan-tahapan yang kita lewati adalah tangga kita untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah ketika sahabat-sahabat semua istiqomah ataupun konsisten di dalam perjuangan untuk menjadi seorang YouTuber, seorang konten kreator ataupun seorang YouTuber, maka insya Allah kesuksesan akan merapat kepada kita. Itu saja sahabat-sahabat Akang semua. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Akang juga ucapkan makasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ya, dan sudah like, sudah komen, dan selalu support Akang. Dan buat yang belum, silahkan jika berkenan subscribe channel Akang, tetapi ingat, tonton sampai selesai dulu ya. Itu saja sahabat-sahabat Akang semua. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.